Bolehlah kita mulai nih. Oke, Uh, Siapa dulu nih? Saya dulu atau Bapak dulu nih yang jadi coachnya? boleh. Saya pun boleh. Oke, silahkan. Jadi kan kayak kita ngambil konsep kayak kemarin Bu Nurmayanti itu bilang kan, Ibu, apa kabar nih? Ada masalah apa sih? Silakan Hai Bu. Bapak, Alhamdulillah. Begini Pak, saya pengen cerita sedikit nih Pak, masalah pembelajaran di kelas saya nih Pak. Selama ini saya tuh ada masalah sedikit. Salah satunya tuh gimana sih Pak caranya biar kelas saya nih lebih lebih apa ya, lebih interaktif gitu Pak. Bisa bisa melibatkan banyak murid tuh dalam proses pembelajarannya gitu. Nggak monoton gitu Bapak. Hmm, kalau sebenarnya menurut saya sih Ibu harus dapat untuk tujuan akhirnya itu. Jadi Ibu bisa definisikan dulu tujuan akhirnya bagaimana kelanjutannya. Saya ini Kalau kalau bisa Ibu itu ukur dari keberhasilannya itu pasti Ibu bisa dapat yang ingin dituju, begitu ya Bapak. yang ingin Selama dikembangkan. ini nih saya merasa merasa murid tuh lebih pasif, kurang termotivasi. Jadi saya tuh sulit membuat mereka untuk terlibat lebih aktif di diskusi kelompok. Oh, sebenarnya Ibu harus punya target harapan. Kalau boleh tahu, pasti Ibu punya ada beberapa pertanyaan pengujian yang bisa Ibu ajukan atau Ibu ingin selesaikan. Jadi Ibu harus punya tahapannya. Kalau boleh tahu, apa yang biasa Ibu lakukan? Saya biasanya sudah mencoba menggunakan beberapa metode pembelajaran, Bapak. Salah satunya dengan diskusi yang terarah. Saya sudah juga berpikir memberikan lebih banyak kesempatan bagi murid untuk berbagi ide. Iya. Memang sih benar apa yang Ibu telah lakukan itu. Memang kesempatan yang Ibu miliki sekarang itu kan memang kita juga perlu memberikan apa, mematok skala gitu. Dari bisa bikin interval 1 hingga 10 gitu. Ibu bisa melakukan ini dalam arti kata untuk mencapai satu tujuan. Kalau boleh saya tahu, peluang apa atau kemungkinan apa yang bisa Ibu lakukan dengan hal tersebut? Kalau untuk interval itu sih Pak, saya biasanya merasa masih berada di tahap 5, Bapak. Hmm. Nah, saya juga sudah mulai memperkenalkan proyek-proyek kecil yang bisa melibatkan seluruh murid. Jadi mereka bisa bekerja sama di dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan secara bersama-sama. Berarti kalau intervalnya itu masih di sekitar skala 5 itu kan, berarti masih dikategorikan hambatannya itu masih masih besar gitu atau gangguannya. Baik. Pasti halangan atau eh, yang menghalangi ibu dalam meraih tujuan itu apa sebenarnya? Tantangan terbesar saya tuh sebenarnya cara, Pak. Cara gimana sih caranya gitu. Itu tantangan terbesar saya, halangan terbesar saya itu saya belum bisa punya cara agar siswa itu lebih lebih gimana ya, lebih bisa bekerja sama, lebih bisa aktif dalam pembelajaran. Jadi tidak murid-murid itu saja, jadi murid yang lain tuh hanya diam atau bahkan murid yang lain tuh bisa mengganggu temannya kalau mereka tidak bekerja seperti itu, Bapak. Oh, saya rasa kalau dengan hal seperti ini, otomatis
pasti Ibu bisa memetakan atau membaca kondisi tersebut. Dengan hal tersebut, pasti Ibu punya solusi. Bagaimana kalau Ibu melakukannya? Solusi yang bisa saya pikirkan sekarang sih Pak, itulah tadi, buat proyek kecil. Jadi ketika anak dikasih proyek kecil, mereka itu mulai saya apa ya namanya, saya kasih peran. Jadi setiap kelompok itu punya perannya masing-masing. Dalam satu kelompok tuh misalnya kan Ya. 4, jadi 4 orang itu punya perannya masing-masing. Jadi dia harus bertanggung jawab atas peran itu agar mereka bisa aktif semua. Jadi tidak satu orang saja yang bekerja. Di dalam kelompok kecil itu, apakah bisa dikategorikan sudah optimal yang Ibu lakukan? Untuk optimal atau tidaknya belum sih Pak, itu kan baru rencana saya. Jadi rencananya sih saya baru minggu depan mau menerapkannya. Karena itu belum pernah saya lakukan. Saya baru menyiapkan instruksi yang jelas dan bagaimana cara membagi murid ke dalam sebuah kelompok proyek tersebut. Jadi rencana saya minggu depan baru dimulai Bapak. Oh, seperti itu. Kemudian kalau atau bagaimana jika kita atau Ibu ketemu kepimpinan kita, harapan apa yang bisa Ibu minta atau disarankan dari atasan kita? Karena proyek ini kan pasti juga sepengetahuan beliau atau dukungan yang pasti dari beliau juga gitu. Harapan saya sih beliau bisa mendukung proyek saya ini, bisa apa namanya, ketika saya perlukan prasarana dan sarana dan prasarana, sekolah bisa menyiapkannya. Salah satunya dengan menyiapkan proyektor, Bapak. Iya. Iya betul sih Bu. Sebenarnya kan apa yang Ibu rencanakan itu memang targetnya kita pasti ingin mencapai satu tujuan. Pasti Ibu punya punya beberapa hal yang mungkin bisa jadi prioritas untuk suksesnya program atau tujuan Ibu tersebut. Ya, prioritas saya itu, Bapak. Baik. Kemudian juga biasa untuk tujuan tersebut pasti strategi apa yang bisa Ibu lakukan atau yang paling cocok lah menurut Ibu? Strateginya sih yang tadi itu yang sudah saya jelaskan, yaitu menyiapkan instruksinya dulu Pak. Jadi biar instruksinya itu jelas, jadi biar siswa itu bisa mudah memahami apa yang ingin saya capai. Jadi saya membagi murid ke dalam beberapa kelompok dengan instruksi yang jelas. Oke, kalau begitu kapan bisa Ibu laksanakan atau Ibu ingin lakukan? Insya Allah minggu depan Bapak. Minggu depan pembelajaran berikutnya akan saya lakukan. Pasti Ibu punya bayangan, punya target, punya rancangan gitu. Jadi ukuran keberhasilan atau rancangan aksi Ibu itu nanti akan bagaimana hasilnya? Rencananya sih saya akan menyiapkan rubik rubiknya Pak, biar biar apa yang ingin saya capai itu terukur dengan jelas. Ya benar sekali itu Bu. Kalau dengan hal itu atau dengan rubrik atau mungkin angket atau mungkin bentuk dalam form Ya Bapak. bisa meminimal atau mengantisipasi dari apa hal-hal yang tidak tercapai dari yang kita rencanakan. Kemudian kalau untuk mengantisipasi gangguan tersebut, yang harus kita lakukan untuk saat ini apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengantisipasi gangguan tersebut atau kegagalan atau mungkin ada miss antara Ibu atau dengan si peserta didik Ibu? Um,
itulah Pak, kalau misalnya untuk meminimalisir kegagalan itu saya punya rencana lain. Jika jika rencana awal saya itu tidak berhasil, saya akan melanjutkan ke rencana B, di mana setiap anak yang sudah dikelompokkan kecil itu kan pasti tidak semuanya ya Pak ya yang Iya, punya betul. tidak semuanya yang tidak berhasil, mungkin hanya ada beberapa kelompok. Nah, ketika Iya. kelompok yang tidak berhasil itu nanti akan saya beri bimbingan penuh. Saya Hmm. istilahnya saya fasilitasi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Oh iya Bu, benar sih. Kalau seperti itu. Jadi istilahnya itu kan masuknya ke planning yang B gitu kan, yang planning Ya, A-nya kan seperti tadi gitu kan. Kalau misalnya planning B-nya juga belum tepat sasaran gitu, kapan Ibu akan memulainya juga? kalau misalnya pembelajaran minggu depan tidak berhasil, jadi nanti saya akan merefleksikannya. Saya minta bantuan, bisa juga minta bantuan Bapak untuk masuk ke kelas saya, melihat sisi mana yang perlu kurangnya atau lebihnya, nanti baru kita refleksikan, kita perbaiki di bagian tersebut dan akan kita lanjutkan dan akan saya lanjutkan perbaikannya di pelajaran berikutnya Hmm, atau di kelas lain Bapak. ya benar sih Bu. Yang jelas pasti hal ini juga Ibu pasti punya patokan atau indikator keberhasilan. Uh, untuk mengetahui atau apa tuh memetakan keberhasilan Ibu itu biasanya apa yang Ibu lakukan? Untuk Kita punya target gitu, memetakan keberhasilan. supaya yang kedua ini atau planning yang B ini harus berhasil gitu. Untuk memetakan keberhasilan itu ya biasanya kita lihat dulu Pak, mana yang mahir, mana yang tidak. Jadi ketika lebih banyak yang mahir, berarti anak yang mahir itu nanti akan saya berdayakan untuk mereka bisa membimbing teman sebayanya yang masih perlu bimbingan atau yang nanti kan dikelompokkan tuh mana yang mahir, mana yang tidak. Nah, rencana Ya, saya di pertemuan berikutnya akan saya lakukan seperti itu. oh iya Bu, benar sekali sih. Yang jelas dari semua itu sebenarnya kalau menurut saya itu tuh berkenaan dengan komitmen Ibu. Jadi kalau pernyataan dari Ibu langsung komitmen terhadap rencana aksi Ibu ini bagaimana? Sebenarnya ya harus lebih banyak mencoba metode baru sih Pak. Saya harus trial and error istilahnya gitu Pak. Jadi Iya ketika betul sih. metode satu ini tidak berhasil, saya akan lanjutkan ke metode yang lainnya ke anak-anak. Sebenarnya metode A itu bisa berhasil di anak yang A, tapi belum tentu berhasil di anak yang B. Jadi di Hmm. situ nanti saya akan mencari gimana yang ketika tidak berhasil, metode apa lagi yang bisa saya terapkan. Saya akan terus mulai belajar. Benar sih Bu, saya setuju sekali. Kemudian dari apa yang Ibu paparkan atau ceritakan tadi itu, eh, yang saya paling ingin tahu itu bagaimana kita menindaklanjuti dari diskusi kita ini atau sesi coaching kita ini. Kemudian kata kuncinya itu seberapa yakin Ibu? Saya kalau yakin sih insya Allah saya bisa di angka 8 sih Pak, yakinnya untuk Oke. berhasil. Dari hal yang awal sampai di posisi sekarang dari banyak yang Ibu ceritakan tadi, Ibu bagikan dengan saya tadi, apa yang keraguan yang masih ada di diri Ibu yang mungkin bisa kita pecahkan bersama? Mengkondisikan suasana kelas itu Pak. Oke, saya rasa apa yang Ibu lakukan ini dari tahapan yang dari awal Ibu ucapkan tadi, Ibu ceritakan, Ibu paparkan, saya rasa sudah cukup. Kemudian kita ketemu intinya dan tahapannya juga Ibu sudah pecahkan sendiri gitu.
saya rasa apa yang dibutuhkan dari komitmen ini sangat berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Semoga pada saat pelaksanaan nanti dapat berjalan dengan baik. Ya Bapak, terima kasih. Oke, sekarang kita gantian peran ya Bapak. Boleh, siap. Saya jadi coachnya, Bapak jadi coachingnya. Siap. Saya CCA masuk ke ruangan Ibu ya. Oke, sip. Selamat siang Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Saya ini kebetulan pengen berbagi cerita, pengen share, pengen dapat pemecahan dari, sebenarnya ini problem juga sih. Karena di beberapa kejadian di siswa saya itu, kalau setiap pelajaran kayaknya anak ini lebih arahnya ke ada pakai istilah disorder gitu, gangguan. Oh iya. Nggak boleh kalau bahasa kita itu diganggu teman sedikit gitu kan udah temperamen, marah-marah, nangis gitu kan. Jadi sebenarnya sangat mengganggu sekali dalam proses belajar mengajar. Impactnya itu ke teman yang satu kelas juga. Baik Bapak, saya sangat senang mendengar semangat Bapak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas Bapak. Jadi sebelumnya apa yang sudah Bapak lakukan sejauh ini untuk mengelola situasi di kelas Bapak yang saat ini? Kalau yang saya lakukan 2 kali kejadian kasus yang sama ini, saya memanggil anak yang si pengganggu itu. Oh iya. Si Maura itu kan suka mengganggu si Jessica ini gitu kan. Sebenarnya ini bukan faktor karena beda agama gitu, beda suku atau beda latar belakang gitu kan. Tapi kan tidak bisa juga dibiarkan hanya dijelaskan, hanya dipanggil biasa seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi tantangan yang umum yang telah terjadi ya, Pak. Jadi Iya. menurut Bapak, penghambat utamanya itu apa sih, Pak, dalam mengkondisikan mereka ini? Penghambat paling utamanya. Kalau saya amati beberapa kali ini penghambatnya itu karena berkenaan dengan karakter anak antara si Jessica dengan si Maura itu. Mereka butuh perhatian ya Bang Pak ya? Kadang kalau saya amati selama ini yang si Jessica itu kan memang seperti awal tadi saya ceritakan ke Ibu, dia itu kan sebenarnya seperti kayak agak lebih ada kelebihannya gitu kan, kalau udah temperamen, kalau udah diajak bergurau gitu bisa kelewat, emosionalnya keluar gitu kan. Itu yang sangat mengganggu sekali. Kalau kejadian itu bukan di jam pelajaran sih masih juga bisa diminimalisir. Tapi ini kegiatannya di pas proses belajar mengajar gitu kan. Jadi kan teman yang lain juga terganggu. Menarik sekali ya Bapak. Jadi anak ini kuncinya perlu perhatian ya Pak. Tingkat kesulitan tingkat kesulitan dia untuk fokus itu susah ya. Jadi dia lari ke sana kemari ya gitu ya Bapak ya. Iya. Jadi selama ini apa strategi yang sudah Bapak coba untuk membantu mereka itu biar bisa fokus, biar mereka itu tidak kesana kemari mengganggu temannya? Kalau buat si teman yang si Maura itu yang suka mengganggu itu kan, dia itu biasa melakukan kadang tidak saja di kelasnya sendiri, biasanya masuk di kelas 5, masuk di kelas 4 gitu kan. Kalau yang saya lakukan sekarang, seperti yang biasa kita ketahui, saya panggil, saya ajak ke ruangan,
Ya seperti biasa kita lakukan, kita praktekkan yang apa, anak yang bermasalah tersebut kita tanya sebabnya apa, kita dekati. Kemudian juga kita tanya masalah dia di rumahnya, bagaimana dengan orang tuanya gitu. Dari situ saya dapat tarik garis bahwa yang pemicu si anak tersebut kan bukan hanya semata-mata dari sekolah sebabnya, tapi juga dari lingkungan keluarga mereka. Baik Bapak, langkah yang Bapak lakukan itu sebenarnya sudah sangat baik. Mungkin kita bisa mencoba, bisa mengeksplorasi lebih lanjut lagi bagaimana jika kita mencoba memahami kebutuhan mereka satu persatu. Jadi kita pahami dulu kebutuhan si Maura. Nah, apakah Bapak sudah melakukan observasi atau berbicara dengan orang tua mereka mengenai kebutuhan mereka agar mereka bisa nyaman dan tidak agar mereka nyaman di kelas dan tidak mengganggu ke kelas-kelas yang lain. Berkenaan dengan hal itu, sebenarnya saya sudah pernah melakukan. Saya langsung datang atau bertamu ke rumah kita. Kemudian juga saya ceritakan kejadian anak mereka dengan kedua orang tua mereka gitu. Kemudian saya sebenarnya sudah mengambil juga semacam kesepakatan bersama dengan pihak orang tua mereka. Bagaimana tindakan mereka, kemudian kita matchkan dengan peraturan yang ada di lingkungan sekolah juga. Ada sih efeknya, dampaknya, cuman menurut saya hal tersebut kurang terlalu maksimal gitu. Jadi saya masih perlu meningkatkan lagi, mungkin lebih intens lagi berkoordinasi dengan orang tuanya, kemudian dengan si anak tersebut, begitu. Oh, tepat sekali dari ide Bapak yang tadi itu. Jadi bisa selain itu Bapak juga bisa mencoba menggunakan beberapa teknik lain seperti teknik checklist yang dapat membantu Bapak lebih terstruktur dalam menjalani aktivitas. Misalnya bagaimana kita punya checklist apa-apa yang bikin dia nyaman di kelas. Nah, apakah itu bisa diterapkan di kelas Bapak? Oh, terima kasih Bu atas sarannya. Memang seperti apa yang Ibu bilang itu belum saya lakukan sih, bikin pengamatan dalam bentuk checklist gitu. Selama ini memang baru dalam bentuk pemanggilan gitu dari kedua anak tersebut. Kemudian setelah saya dapat tahu jalan ceritanya, kemudian penyelesaiannya bagaimana, kemudian di akhir itu anak yang pengganggu tersebut atau yang suka datang masuk ke kelas temannya yang lain itu setelah mengakui kesalahannya, kemudian saya arahkan, saya minta untuk meminta maaf. Memang sih baru 2 kali saya lakukan seperti itu. Kalau dengan checklist itu memang belum pernah saya coba. Yang pasti saya akan praktekkan, akan saya coba seperti apa yang Ibu sarankan. Wah, itu rencana yang sangat bagus, Bapak. Saya yakin Bapak bisa mengelola kelas Bapak dengan sangat baik. Jadi, bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah memiliki beberapa strategi baru yang akan Bapak terapkan nanti? Kalau berkenaan dengan strategi itu, alhamdulillah kalau dengan karena saya udah mendengar langsung dari Ibu, jadi dengan hal tersebut saya mendapat tambahan lagi bagaimana untuk mensiasati atau mengatasi temuan masalah di dalam ruang belajar atau di dalam proses belajar mengajar di kelas saya. Yang jelas saya pasti sangat lebih terbuka cara berpikirnya dengan teknik atau model checklist tersebut. Wah, saya senang mendengarnya, Bapak. Ingat, Bapak, perubahan kecil itu sangat besar efeknya. Jadi, kita itu mulainya dari langkah-langkah kecil. Kita bisa
menjadwalkan sesi lanjutan untuk melihat perkembangan anak-anak nanti bagaimana penerapan yang telah Bapak terapkan di kelas itu berhasil. Kita akan lihat nanti ya Bapak ya. Semoga berhasil. Saya senang mendengar kemajuan Bapak. Terima kasih Bu atas sarannya, petunjuknya. Sama-sama Saya pasti Bapak. akan melaksanakan. Sama-sama Bapak, semoga berhasil. Saya tidak sabar mendengar kemajuan yang akan Bapak sampaikan kepada saya nantinya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu. Oke, sudah nih Bapak. Jadi kita nih gimana nih? Nunggu itulah, berarti nunggu Bu Fasil. Tapi kalau lihat di layar ini udah ada rekaman memang dari tadi dah. Udah, dari awal tadi. Mm-mm. Jadi nanti kita tinggal ngedit ya Pak. Bagian kita Oh, potong. Ya, ganti-gantian dah sesuai lah, berarti benar udah bilang PP kemarin tuh. Oh lah, gantian masalah anunya ya sekala dah. Benar tadi. Saya pun gitu, jalan je lah. Jalan apa Cuman takutnya nih rekaman saya nih tadi banyak ada anak saya nangis lah. Apa Pandai ada contohnya pakai aplikasi dia. Kalau dengar PP yang sih ngomong kalau ini memang kita berdua nanti aksi nyata tuh kalau tak salah yang bertiga tuh dengan apa yang satu gitu aksi nyata tuh itu kah? Zoom juga kah? Bukan kita dengan tak, kawan kita di sekolah kah? Kita bikin sendiri pakai observer katanya. Bukan dengan teman kita di sekolah kah? Atau sama kita PP? Katanya sih dengan teman kita di sekolah. Oh. Tapi bertiga kata dia dengan observer satu. Punya. Bapak, Ibu jika sudah boleh break asal dulu dan di BOR boleh matikan rekamannya karena saya terlempar dari BOR. 15.40 setelah asal kembali ke main room. Oke, berarti kita nih boleh keluar nih, matikan rekaman gimana Pak? Gitu. Yolah langsung ya merah tuh gagang. Hah? Langsung ya kita main roomnya kan ada di LMS. Oh, ini nih stop recording. Tuh.